tentang isi dari ADART ini di penjabaran kali ini ya. Jadi apa sih itu MPA? Jadi MPA itu punya dua tugas, yaitu yang jelas yang pertama yaitu adalah majelis konsultasi dan yang kedua wakil dari angkatan. Apa itu majelis konsultasi? Jadi di sini majelis konsultasi itu tugasnya adalah untuk sebagai tempat berkonsultasi bagi himpunan. Jadi misalkan himpunan itu memiliki program atau memiliki rencana program atau akan melaksanakan sebuah acara, itu teman-teman himpunan bisa berkonsultasi dahulu pada MPA. Dari situ nanti teman-teman himpunan bisa tanya apa sih yang dibutuhkan oleh warga. Sorry, putus-putus. Ya, putus-putus ya. Dari mana tadi putusnya? Halo? Putusnya tadi dari mana, Mbak? Biar aku ulangi tadi. Mungkin Tadi bisa. putusnya dari mana ya? Biar aku ulangi lagi. Oke. Di aku kayaknya jelas sih, Ham. Oh. Mungkin langsung aja nggak apa-apa di apa itu MPA diulangi lagi aja mungkin. Gitu ya. Lanjut, Ham, dari Mbak Aima. Suara kamu putus-putus deh, sumpah. Halo, Ilham. Halo, Udah ada jelas lagi kok, nggak? Ham. Udah, Udah jelas udah ya? jelas. Lanjut. Lanjut ya. Aku ulangin ya, ada dari apa itu Oke. MPA? Ya, jadi MPA itu punya dua tugas, yaitu yang pertama majelis konsultasi dan yang kedua itu wakil angkatan. Yaitu apa itu majelis konsultasi? Jadi majelis konsultasi di sini adalah sebagai tempat untuk himpunan acara, punya program, punya rencana program atau akan mengadakan sebuah acara. Nah, di situ teman-teman himpunan bisa berkonsultasi kepada teman-teman MPA. Nah, teman MPA nanti akan memberikan sebuah saran dan masukan berdasarkan apa apa yang diinginkan oleh warga dan apa yang warga itu sebenarnya butuhkan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah wakil dari angkatan. Karena namanya adalah Majelis Permusyawaratan Angkatan, maka MPA ini adalah wakil-wakil dari angkatan. Kita next ya. Nah, balik lagi kan dari siapa anggota MPA itu? Jadi anggota MPA itu adalah wakil-wakil dari angkatan, dari angkatan yang ada di himpunan mahasiswa atau kompens. Jadi ada angkatan 17, angkatan 18, angkatan 19, dan angkatan 20. Itu untuk kepengurusan tahun ini ya. Nah, lalu berapa lama kepengurusan Hima Telkom? Kepengurusan MPA Hima Telkom, aku boleh ini nggak, Kak Cinta? Aku boleh ini nggak, Mbak Cinta? Boleh interaktif nggak sama peserta? Boleh nggak apa-apa, Mas. Biar rame. Nggak apa-apa. Monggo, Ya, silahkan. mungkin ada yang tahu, ada yang bisa mau nebak mungkin? Monggo, teman-teman. Yuk, boleh open mic teman-teman yang tahu. Salah nggak apa-apa. Ayo Nggak mungkin ada hukuman. ada yang ingin mau nebak, ada yang mungkin mau jawab, ada atau yang mungkin Ya, nggak tahu berapa lama pengurusan Mas MPA mau Hima jawab. Telkom? Iya, silahkan. Ya, saya Mata dari 2 T4 ya, Telkom 19. Mungkin 1 tahun, Mas. Ya, sekian, Mas. Iya, silakan. Ayo. Oke. Kayaknya Mas Ilham ini itu ya Kenapa 1 tahun? koneksinya. 1 tahun, Mas, katanya, Mas. Ya, kenapa 1 tahun? Ya, kenapa satu Iya, tahun? mungkin
buat kayak apa, hima gitu Mas. Kan tiap tahun selalu ganti anggotanya gitu. Ya. Halo? Ya, kurang lebih bener sih. Kurang lebih, saya bilang juga kayak gitu ya. Jadi, sama seperti kepengurusan himpunan, jadi setiap tahun kita ganti terus kepengurusannya, dan anggotanya pun ganti juga. Nah, gimana kita ganti kepengurusannya? Ganti kepengurusannya itu ikut dengan baik lagi ke ADRT tadi. Kita lanjut ya. Lalu arah kerja MPA itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu mengawasi pelaksanaan program kerja Hima Telkom dari pra-proker, lalu proker berlangsung, sama pasca proker. Eh, Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak kayak pra-proker itu apa? Lalu ketika proker berlangsung tuh kegiatannya seperti apa? Dan pasca proker itu kegiatannya juga seperti apa? Ada yang mau nebak nggak? Halo? Ada yang ingin nebak nggak? Pra-proker itu Oke, kegiatannya seperti kayaknya apa? Ketika proker berlangsung itu seperti apa? Dan pasca proker itu seperti apa? Langsung aja ya. ya, nggak apa-apa. Langsung aja ya. Oke. Jadi pra-proker itu seperti kayak flooring ya. Seperti kayak flooring gitu. Jadi kita kayak kalau setiap kali kepengurusan himpunan yang baru, mereka pasti memflorkan, pasti memaparkan setiap proker-proker yang akan dikerjakan kepada warga. Nah, pada saat itulah fungsi pengawasan MPA kepada Hima Telkom itu berlangsung. Lalu ketika proker berlangsung itu seperti jadi anggota MPA itu pasti akan selalu ada ketika acara itu berlangsung. Lalu pasca proker, contohnya itu seperti evaluasi dan pertanggungjawaban. Lalu yang kedua adalah memberi usul dan saran kepada pengurus Hima Telkom, baik diminta ataupun tidak diminta. Lalu yang terakhir mempertanggungjawabkan hasil pengawasan secara tertulis di akhir kepengurusan. Jadi kita nggak hanya cuman memberikan usul, saran, atau cuma kritik aja, tapi kita juga harus seperti membuat semacam write up gimana sih kepengurusan tahun ini dan apa aja yang harus ditingkatkan dan sudah ditingkatkan. Next ya. Nah, ini adalah prosedur komunikasi. Nah, dari prosedur ini tuh kita bisa lihat ya. Jadi dari warga ke pengurus itu tidak langsung, tapi melalui MPA dulu. Jadi warga itu kayak memberi saran gitu kan. Nanti MPA itu yang menampung semua saran itu, menampung semua aspirasi dari warga. Lalu semua aspirasi itu akan dibilangin ke pengurus. Jadi MPA-nya itu, kok MPA? Maaf ya, maksudnya warga itu pengennya apa, butuhnya apa, nanti kita tampung di teman-teman MPA, lalu kita akan sampaikan ke teman-teman pengurus. Mungkin itu aja sih kalau dari MPA. Secara singkatnya seperti itu. Oke, berarti Mungkin dari Mbak sebenarnya, Sinta, sebenarnya saya MPA ini kembalikan. berarti nggak terlalu luas gitu ya, Mas ya? Nggak terlalu yang prokernya yang kayak gimana-gimana gitu, karena memang dia fokus utamanya adalah lebih ke kita mengawasi hima, kemudian kita istilahnya menemani hima, seperti itu di tiap-tiap prokernya. Mungkin dari pemaparannya Mas Ilham, dari Mbak Aima, Mbak Hafara, Mas Ganen, ataupun Mbak Tessa, dan Mbak yang lainnya mungkin ada yang mau ditambahkan, monggo silahkan karena waktunya kita masih ada untuk pemaparan materi. Silahkan. Langsung tanya jawab aja. Oke. Dari Mas Ilham, bisa dicukupkan ya? Ya, terima kasih ya Mbak Sinta. Mohon maaf Oke, soalnya lagi hujan deras di sini.
Ini agak Waduh, susah. siap-siap nggak apa Mas Ilham. Oke, terima kasih buat Mas Ilham untuk pemaparan materinya. Dari slide yang nggak seberapa banyak tadi teman-teman, di sini aku buka sesi tanya jawab yang waktunya lumayan lama, jadi teman-teman bisa bisa langsung tanyakan apapun unek-uneknya. Pengen dapat informasi apa tentang MPA nggak apa-apa, enjoy aja buat tanya-tanya. Di sini Mas Mbaknya nanti juga bakalan yang ngejawab pertanyaan kalian secara jelas gitu ya. Oke, silahkan siapa yang mau bertanya? Halo, teman-teman 19. Dengar suara aku nggak? Dengar, Mbak. Oke, Ahmad mau tanya. Oh ya, saya mau bertanya. Ya, saya Tagi dari Telkom 19 ingin bertanya untuk mungkin ada kayak seperti contoh kegiatannya itu, Pak, yang itu apa? Yang mungkin ada perannya MPA di situ. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Ahmad. Gimana Mas Ilham? Mau menjawab? Atau mungkin dari Mbak Aima, Mbak Alvara, Mas Ganen, Mbak Tessa? Kamu aja deh. Iya. Ya, silakan Mbak Aima. Ayo, saya paham. Kamu tahu. Iya, betul. Monggo Mbak Aima. Ya, ini dengar suaraku, kan? Iya, dengar Mbak, jelas. Tadi itu yang ditanyain sama Tati itu kegiatan dari MPA-nya atau di Himanya. Ya, saya Tagi dari Telkom 19 izin feedback ya, Mbak ya. Mungkin Ya. untuk peran yang sangat signifikan gitu, Pak. Mungkin di kayak acara himpunan gitu, seperti itu. Jadi, kalau misalnya di acara himpunan, kita kan sebagai badan pengawas dan kita kan sebagai badan konsultasi. Jadi kalau misalkan himpunan mau ngadain sesuatu, itu harusnya konsultasi dulu ke MPA. Apa yang mau direncanakan himpunan, apapun itu, nanti dikomunikasikannya ke MPA. Nanti MPA juga mengkomunikasikan ke warga. Nah terus kalau misalkan di acara hari hanya, kita kan sebagai badan pengawas, kita juga bisa ngawasin. Misalnya, oh ini konsepnya sudah sesuai nggak ya sama yang dikomunikasikan kemarin. Terus harusnya mulainya jam 7, kenapa kok mulainya jam 8? Molornya itu kenapa? Nah itu kan nanti kita kan sebagai badan pengawas kan pasti bertanya ke mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian di SMA itu kayak MPK gitu loh, yang ngawasin OSIS, harusnya kayak gimana. Gampangnya sih itu. Terus nanti ketika acara sudah selesai, kita minta pertanggungjawabannya. Kok tadi acaranya kayak gini, kok ada yang nggak sesuai, kayak gitu-gitu. Ada feedback? Enggak, Mbak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mbak Aima. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya Mbak Sinta. Oke, silahkan. Saya Farida dari 2D3TA, izin bertanya. Kalau kita sudah menjabat jadi fungsionaris Hima, apakah kita juga bisa menjabat sebagai pengurus MPA? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Farida. Mungkin dari Mas Mbak ada yang mau menjawab? Oke, langsung aku jawab aja ya Farida. Jadi buat keanggotaan MPA ini nggak boleh dari teman-teman fungsionaris. Karena logikanya gini nih, misal nih aku fungsio, tapi aku juga MPA, berarti aku ngawasin diriku sendiri dong, kayak gitu. Jadi yang tergabung dalam MPA itu non-fungsionaris Hima Telkom, kayak gitu. Tapi tetap boleh kalau misal kamu
sedang tergabung dengan organisasi lain ataupun ormawa lain itu boleh-boleh aja, tapi khususan Hima Telkom itu nggak boleh kayak gitu. Apakah menjawab Farida? Cukup, Mbak. Makasih. Oke, siap, terima kasih Farida. Oke teman-teman, udah ada 2 pertanyaan ya. Teman-teman yang lain mungkin silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin ada yang pengen nanya nih, MPA ini agendanya setiap hari atau kayak gimana nih Mbak? Atau setiap malam atau kayak gimana nih Mbak? Karena aku sibuk, banyak tugas, banyak yang harus dikerjain. Jadi kalau misalnya setiap hari, nggak bisa deh aku gabung MPA. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Saya Mbak. Oke, silakan. Ya, saya Alif dari Telkom 19 mau nanya. Seumpama di Hima nggak ada kayak proker-proker atau lagi kosong gitu, tugasnya MPA ngapain ya Mbak? Makasih. Oke, terima kasih Alif atas pertanyaannya. Kalau Hima nggak ada proker, pas lagi nggak ada proker, terus MPA ngapain ya? Apakah nganggur atau kayak gimana? Kita coba tanyakan ke Mas Mbak yang lainnya ya. Gimana? Mas Ilham, Mbak Iya. Aima? Mau jawab ya. Siap, Jadi Mbak. MPA itu nanti tugasnya itu nggak cuman ke himpunan, tapi nanti juga bisa ke warga. Jadi kalau misalnya himpunan lagi kosong, kita juga bisa misalnya nih jaring aspirasi ke warga. Barangkali warga itu butuh sesuatu. Karena kan himpunan kan cuman jaring aspirasi ketika awal kepengurusan aja ya, melalui temu warga atau yang lainnya. Nah, kalau misalkan di pertengahan nanti itu tugasnya MPA. Kita sebagai wakil dari mereka, kita juga harus menyuarakan suara dari mereka gitu loh. Jadi kita bisa jaring aspirasi ataupun kita bertanya-tanya ke warga, barangkali merasakan sesuatu yang seharusnya disampaikan ke himpunan. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada feedback, Alif? Enggak Mbak. Makasih Mbak Ima jawabannya tadi. Cukup. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ima sama Alif ya. Terima kasih. Jadi MPA ini kerjanya nggak cuman MPA dengan Hima gitu ya teman-teman, tapi kita juga antara kita MPA dengan warga, karena kita notabene adalah wakil dari warga, kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman yang lainnya. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya Mbak, Mungkin- saya mau bertanya lagi. Oke, siap, silahkan. Ya, saya Taki dari Telkom 19 mungkin mau bertanya, itu apa mungkin ada cara pemilihannya atau seperti apa Mbak ini MPA? Terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Pertanyaannya dari Mbak Mas MPA, ada yang mau menjawab? Oke, aku jawab aja ya. Jadi untuk teknis pemilihannya sendiri teman-teman, dari teman-teman MPA ini nggak ada kayak oprek kayak Hima kemarin itu nggak ada seleksi, nggak ada apapun itu, nggak ada tahapan seleksi. Jadi kita terbuka karena kita wakil warga, jadi kita terbuka untuk perwakilan-perwakilan kelas yang ditunjuk gitu ya, ataupun yang berkenan ataupun yang bersedia untuk gabung ke MPA. Kita bareng-bareng kita ngawasin Hima, bareng-bareng kita nemenin Hima di setiap perjalanan Hima kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya seleksi buat masuk ke anggotaan MPA kayak gitu. Dan dari kita sesuai dengan ADART itu tiap kelas itu ada 2 perwakilan, harus ada dan wajib ada 2 perwakilan dari tiap-tiap kelas
Kayak gitu. Apakah menjawab? Iya, saya Taki dari Telkom 19 terjawab, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Jadi teman-teman ini kita nggak ada oprek ya, nggak ada yang kayak tahapan seleksi kayak gitu. Jadi kita feel free buat siapapun yang pengen gabung ke MPA, nanti bisa melalui Komting, nanti Komting bisa setor nama gitu ya ke kita. Nanti langsung kita masukin grup, terus kita mulai kerja. Kayak gitu aja sih, kalau secara teknis dari kitanya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain teman-teman semuanya? Kita batasi sesi tanya jawabnya sampai 19.50 ya teman-teman. Monggo dimanfaatkan waktunya. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, atau ada temannya yang nitip pertanyaan tapi dia belum bisa gabung ke sini. Saya mau tanya, Mbak. Oke, silahkan. Ya, saya Mata dari Telkom 19. Mau tanya, Mbak, kalau MPA ini termasuk dalam keanggotaannya yang HIMA itu atau sendiri, Mbak? Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mada buat pertanyaannya. Dari Mas Mbak MPA, yang lain mungkin ada yang mau menjawab? Silahkan Mbak Ima. Iya, mau jawab ya. Jadi kalau misalnya anggota HIMA itu kan dibaginya itu kan bukan MPA atau fungsi gitu kan, enggak. Cuman kalau misalnya anggota HIMA itu dibaginya kan anggota alumni, anggota kader, anggota warga, sama anggota luar biasa. Kalau misalnya fungsi atau MPA itu berarti kayak sebuah badan untuk kayak biar ngurusin HIMA Telkom gitu loh. Jadi anggapannya ini tuh sebuah badan biar rumahnya ini tuh terurus. Intinya kayak gitu. Jadi kita tetap anggota HIMA. Ada feedback, Mada? Ya, cukup, Mbak. Oke, terima kasih Mada dan Mbak Aima. Jadi kita MPA di sini tetap kita anggota HIMA gitu ya, kita tetap warga himpunan tapi non fungsionaris gitu ya Mbak Aima ya. Benar-benar. Oke, mungkin teman-teman yang lain kita masih ada waktu buat tanya-tanya. Silahkan. Ya silahkan. Ya, saya Abid dari D3 Telkom B. Mau tanya, tadi kan disebutkan untuk setiap kelas itu harus ada minimal 2. Apakah ada batasan maksimum dari kelas tersebut atau tidak? Ya, cukup itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Abid buat pertanyaannya. Mungkin Mbak Aima mau menjawab lagi? Kamu aja, kamu. Oke, siap. Aku mau jawab pertanyaannya Abid ya. Kalau minimal 2 per kelas, maksimalnya berapa nih gitu ya? Maksimalnya terserah teman-teman. Jadi sebanyak mungkin dari teman-teman kelas gitu ya, yang bersedia ikut, yang berkenan ikut, yang pengen bareng-bareng kita ngawasin HIMA, yang pengen HIMA bisa jadi lebih baik, itu monggo silahkan, nggak apa-apa, kita terbuka buat teman-teman semuanya. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman kelasnya, Mbak, di kelasku ada 10 yang pengen masuk MPA, nggak apa-apa, monggo silahkan, kita terbuka. Kayak gitu. Kayak gitu ya, Bit? Atau ada feedback? Iya, Mbak, cukup, Mbak. Oke, siap. Siap, terima kasih, Abid. Sama-sama. Oke, teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Misi mau tanya, Mbak. Siap, silahkan. Saya Arasi dari Telkom 2019 ingin bertanya. Tadi kan seperti yang dijelaskan bahwa anggota MPA itu yang harus non fungsio ya, Mbak. Nah, iya benar. Di sini pertanyaan kan di sini ada maaf Mbak. Ada Mbak Aima tadi juga disebutkan Pak Mas Ganena. Apakah itu kan juga waktu itu
jadi fungsio. Nah, apakah karena sudah sekarang sudah tidak lagi menjabat fungsio maka menjadi anggota MPA ataukah gimana, Mbak? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Arashi. Mbak Aima ataukah Mas Ganen yang mau menjawab, silahkan. Iya, jadi kalau misalnya yang mau jadi anggota MPA itu tidak sedang menjabat sebagai fungsionari. Jadi kalau misalnya emang kamu sudah tidak menjabat lagi, nggak apa-apa jadi anggota MPA selagi kamunya mau. Karena kan sebenarnya kita kan mengawasi hima. Ketika kita tahu hima atau ingin perbaiki, berarti kan kita juga harus tetap terjun. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu mau jadi MPA, walaupun kemarinnya kamu sebagai fungsio. Oke, terima kasih Mbak Aima. Apakah sudah menjawab, Arashi? Ya, makasih Mbak Aima atas jawabannya. Makasih juga Mbak Cinta. Terima kasih. Oke, siap. Jadi Purna Fungsio Hima itu boleh teman-teman gabung ke MPA. Karena mereka Purna Fungsio Hima ini yang mungkin lebih tahu seluk-beluknya Hima, lebih tahu gimana kerja Hima, gimana internalnya Hima, itu mereka lebih tahu dan mungkin juga mereka menghendaki adanya perubahan yang lebih baik gitu ya buat Hima. Jadi bisa banget buat join MPA, kayak gitu teman-teman. Oke. Ya, pertanyaan dari saya terakhir ya Pak ya. Saya dari D3 Telkom B. Untuk mau tanya sifat keanggotaan dari MPA itu terikat atau tidak? Semua di tengah-tengah jabatan itu kita keluar dari MPA bagaimana? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Abid buat pertanyaannya. Mungkin Mbak Ima boleh bantu aku menjawab? Aku setauku sih ngikutin kepengurusan ya. Jadi setidaknya kamu ikutnya itu satu kepengurusan. Gitu. Ada feedback? Atau mungkin Sinta mau menambahkan? Oke. Jadi biasanya itu kalau dari teman-teman MPA itu memang benar satu kepengurusan. Jadi satu kepengurusan selesai gitu. Karena barengi dari teman-teman Hima yang juga mereka satu kepengurusan kayak gitu teman-teman. Nanti untuk selanjutnya setelah satu kepengurusan selesai gitu ya, mau lanjut atau enggaknya itu kita kembalikan ke masing-masing pribadinya teman-teman kayak gitu. Jadi biasanya memang satu kepengurusan. Gitu, Abid? Ya Mbak, baik, cukup sudah terjawab. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin teman-teman aku kasih waktu lagi. Ini kayaknya semakin mendekati waktu akhir ini semakin banyak yang tanya gitu ya, semakin banyak yang kepo tentang MPA. Mungkin teman-teman yang baru terbersit pertanyaan buat MPA, silahkan untuk segera ditanyakan, diungkapkan. Oke, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari teman-teman yang cewek mungkin? Oke, kalau dari saya cukup, Mbak. Terima kasih konfirmasinya. Untuk yang lain bagaimana? Apakah cukup? Ataukah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Mbak. Terima kasih. Oke. Sekali lagi aku tanya ya. Cukup? Ataukah ada yang ingin bertanya lagi? Saya cukup, Mbak. Oke, siap. Kalau gitu kita cukupkan aja ya teman-teman sesi tanya jawabnya. Terima kasih buat yang sudah konfirmasi di kolom chat. Nanti buat teman-teman yang mungkin sekarang belum terbersit pertanyaan mau nanya apa, boleh banget nanti malam ataupun besok pagi ataupun kapanpun teman-teman pengen nanya tentang MPA, boleh banget teman-teman japri Mbak Mas yang ada di sini, boleh ke aku, boleh ke Mas Ilham, ke Mbak Aima, ataupun langsung di grup, nggak apa-apa teman-teman gitu ya.
nanti kita bakalan langsung ngejawab gitu ya pertanyaannya teman-teman. Oke, dari aku kayaknya cukup Mbak Aima. Mungkin dari Mbak Aima atau Mas Mbak yang lain ada yang ingin diutarakan closing statement mungkin? Iya, aku mau menginformasikan ya, kalau misalnya teman-teman pasti kan nanti di perwakilan kelasnya kan harusnya ada perwakilannya ya buat ke MPA. Nah mungkin nanti buat nama-namanya bisa disetorkan ke Sinta ataupun Tessa ya, iya Sin? Iya, boleh Mbak. Mungkin ke Tessa aja yang ngejapri komting-komtingnya nggak apa-apa teman-teman. Kalau mungkin belum punya kontakku. Nah itu nanti kira-kira dari teman-teman 2019 setor namanya jam berapa sih? Maksimal. Oke, mungkin untuk waktunya kita kembalikan lagi mungkin ya Mbak ke teman-teman kesepakatannya jam hari apa, jam berapa gitu, gimana? Mungkin masih mau berunding dulu. Aja ya? Iya, mungkin mau berunding dulu atau menyampaikan informasi ke teman-teman yang lainnya yang belum sempat datang ke sini gitu mungkin. Oke, boleh. Cuman kalau bisa besok sih, kalau aku. Karena temu warga nanti bakal dilaksanain tanggal 3. Oke, temu warga tanggal 3 ya teman-teman. Kita tinggal sekitar 3-4 hari lagi. Gimana teman-teman 19 yang ada di sini? Mungkin ada perwakilan yang mau usul gitu ya. Enaknya hari ini aja Mbak. Jam segini Mbak, gitu mungkin. Silahkan berpendapat. Ya, kalau ya saya mata dari tahun 19. Kalau menurut saya besok malam, Mbak. Oke, terima kasih Mada pendapatnya. Kita tampung dulu mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat berbeda. Saya setuju dengan Madam. Oke. Terima kasih. Besok malam ya teman-teman ya. Mungkin sekalian sama jamnya gitu, jam berapa? Atau dari aku aja ya mungkin ya. Dari aku ya Mbak Aima ya. Jamnya jam 9 malam gitu ya teman-teman. Bisa nggak? Jadi deadline-nya besok, hari apa besok? Hari Kamis, jam 9 malam, itu nama-nama perkelasnya, perwakilan perkelasnya harus udah dikumpulin ke komtingnya, harus udah ngumpulin ke Mbak Tessa gitu ya, yang udah ngejapri teman-teman komting. Atau jam 9 masih kurang, jam 12 malam, atau gimana teman-teman? Ya, saya Fikri dari Telkom 19. Mungkin untuk jamnya itu Mbak bisa kayak jam 12.00 soalnya sepertinya diperlukan rundingan sama kayak penyampaian hasil ini untuk angkatan 19 gitu Mbak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain setuju ya? Kalau misal dikumpulinnya terakhir besok jam 12 malam gitu ya. Dari Mbak Aima mungkin gimana Mbak? Dari aku cukup sih. Cuma nanti ketika teman-teman lagi berunding dan dirasa kebingungan, nanti bisa tanya aja ke kita. Cukup. Oke, siap. Terima kasih Mbak Aima. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpendapat. Jadi, reminder, kita ngumpulin terakhir, setor nama terakhir dari komting ke perwakilan MPA, boleh siapa aja, boleh ke Mbak Tessa, boleh ke siapa aja. Itu terakhir besok malam jam 12 gitu ya teman-teman ya. Kita tunggu nama-namanya. Tadi minimal 2 ya teman-teman dari tiap kelas. Maksimalnya terserah berapapun gitu ya. Kita nggak ada oprek, nggak ada seleksi kayak gitu, nggak ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak terikat
dalam fungsionaris Hima, terus tapi tetap pengen bisa berkontribusi untuk Hima gitu ya, teman-teman bisa langsung join ke MPA kayak gitu teman-teman. Oke, dari aku mungkin cukup teman-teman. Aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir ke sini, sudah memberikan waktu pikirannya juga. Terima kasih untuk sudah yang berpendapat tadi, terima kasih banyak. Dari aku cukup. Dan kita terbuka banget buat teman-teman yang mungkin pengen nanya gitu ya. Setelah ini boleh japri, boleh banget. Grup juga boleh kayak gitu teman-teman. Bebas aja udah. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Dari aku cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Boleh langsung live gitu ya. Terima kasih.